Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله وخيرته من خلقه لا نبي ولا رسول أرسل بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم إلى لقاء رب العالمين. Ikhwani fi din, jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, petang setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan itu adalah sebuah karunia dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Dari sekian banyak orang-orang yang kemudian tidak diberikan hidayah, ada orang-orang yang memang belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan atau untuk kemudian menjadi hamba yang taat, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul merugi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah, petunjuk, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan. Terkadang kita memahami, atau banyak yang terkadang menyadari dan memahami bahwasanya dosa itu hanyalah dalam bentuk melakukan pelanggaran, atau melakukan hal-hal yang menyimpang atau menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, baru dia menganggap itu adalah sebuah dosa dan pelanggaran atau kemaksiatan. Tetapi terkadang kita tidak peka dan tidak ada rasa prihatin terhadap saudara kita yang melakukan pelanggaran dengan tidak menyadari. Dan lebih bahayanya, kadang orang memandangnya biasa-biasa saja, padahal pelanggarannya adalah pelanggaran yang dosanya lebih besar, yaitu orang-orang yang melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Dan itu yang banyak kita saksikan, saudara-saudara kita melaksanakan salat 5 waktu atau meninggalkan salat 5 waktu masih atau dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Termasuk diantaranya adalah tidak adanya kepedulian dalam menuntut ilmu, atau menganggap biasa, menganggap remeh perkara menuntut ilmu. Dianggap biasa-biasa saja. Orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sebuah awal dari kelalaian pada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan seseorang yang telah memulai menyadarkan dirinya, menyadari akan nilai dan pentingnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pembuka, itu adalah pintu untuk dia akan menyadari banyak kewajibannya, menyadari banyak amalan-amalan yang sebelumnya dia lalaikan, dan itu telah kita rasakan dahulu, sebelum kita mulai belajar mencintai majelis ilmu, mencintai ilmu. Kita begitu banyak amalan yang kita tinggalkan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang kita terjatuh ke dalamnya. Tetapi ketika kesadaran, kecintaan kita terhadap ilmu sudah mulai tumbuh, dan bahkan kita sudah menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan, maka terbuka setelahnya berbagai pintu-pintu kebaikan amalan yang lainnya.
Iya, kita akan melakukan banyak amalan-amalan yang lainnya ketika pintu ilmu atau cinta kepada ilmu sudah kita tumbuhkan, bahkan kita sudah merasakan ilmu sebagai satu kebutuhan, dan memang itu adalah kebutuhan sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya hajatun nas, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bab tentang atau memulai membaca beberapa ayat dari bab tentang keutamaan as-sidq wa annahu babul birri, dan bahwasanya as-sidq adalah pintu pembuka kebaikan. As-sidq telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dia as-sidq pada tiga hal atau memiliki tiga makna berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, as-sidq maknanya adalah ketulusan atau kebenaran iman. Nah, iman yang tidak dicampuri dengan kemunafikan. Iya, jadi as-sidq lawan dari an-nifaq. Nah, jadi orang yang menampakkan keimanannya sesuai dengan apa yang ada di hatinya disebut atau dari dalam ayat juga disebutkan minas shadiqin. Nah, orang-orang yang jujur. Sehingga lawannya adalah an-nifaq, munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman, keimanan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Makna yang kedua adalah as-sidq diddur riya, atau as-sidq bermakna al-ikhlas. Nah, as-sidq bisa diartikan sebagai keikhlasan. Nah, seseorang yang melakukan amalan betul-betul niatnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibahasakan dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur. Nah, yaitu ketika melakukan amalan betul-betul yang dia niatkan, yang dia kehendaki adalah mendapatkan karunia keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kategori as-sidq. Maka sidq ini lawannya adalah riya. Nah, lawannya riya atau sum'ah, atau niat-niat orang yang niatnya kadzib, niatnya dusta. Dia beramal dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan akhirat, akan tetapi niatnya adalah dunia. Ini makna as-sidq. Kemudian makna yang lain yang paling dekat atau paling sering terbetik dalam pikiran kita ketika dikatakan sadaqah, as-sidq adalah bermakna lawan dari al-kadzib. Nah, sidq artinya lawan dari dusta, atau as-sidq artinya jujur. Maka dalil-dalil menyebutkan tentang as-sidq mencakup tiga aspek kita. Nah, tiga aspek itu tergantung teks dari ayat dan hadisnya, sidq dalam makna apa yang dia maksudkan. Kemudian pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa ayat mewakili ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki sifat sidq tadi itu dalam tiga hal. Dan kita sudah menyebutkan beberapa, atau kita sebut secara singkat beberapa poin keutamaan. Di ayat yang pertama disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang muttaqun. Itu karakter orang, dia telah memiliki satu di antara karakter orang bertakwa. Kemudian yang kedua, ayat menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berteman dengan mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah orang-orang yang sidq. Sidq dalam artian orang yang tidak munafik. As-sidq artinya orang yang jujur ketika beramal adalah
ia berbuat kebaikan betul-betul lah, ia hanya kepada Allah dia berharap balasan. Kemudian as-sidq yang lain adalah maknanya orang-orang yang jujur. Bersama mereka, perintah Allah Subhanahu wa taala, kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan mereka. Nah, kemudian poin yang lain, keutamaannya dari ayat-ayat yang kita sebutkan, bahwasanya nanti di akhirat ada kedudukan. Nah, disebut dengan qadama sidqin. Nah, inda rabbihim, ada nanti maqam, ada kedudukan khusus, tempat khusus yang akan didudukkan orang-orang yang memiliki sifat sifat sidq tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi mereka. Kemudian as-sidq salah satu sifat yang paling nanti dibutuhkan, nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari ini, hadza yaumun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Pada hari ini, pada yaumul hisab, itu adalah hari di mana kejujuran as-sidq dengan makna 3 tadi yang kita sebutkan itu akan memberikan kemanfaatan yang nyata kepada orang-orang yang memiliki sifat karakter sidq tersebut pada hari yaumul hisab. Itu beberapa poin dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Kemudian kita sebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, hadis yang tergolong masyhur dalam bab ini, diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Kata Nabi SAW, sesungguhnya as-sidq itu yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan dalam hadis ini as-sidq yang dimaksud adalah sidq pada makna yang ketiga, yaitu jujur, dalam artian dalam ucapan, atau jujur dalam artian menepati sesuai janji. Sifat ini kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Setiap seseorang akan berlaku atau berkata dengan jujur, maka itu akan membuka pintu kebaikan yang lainnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan itu akan menggiring pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu hatta yakuna siddiqan, sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur, berkata jujur hingga dia menjadi orang yang berkarakter jujur. Nah, dan dalam hadis yang lain, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan, dan sesungguhnya seseorang senantiasa bersikap dan berkata jujur hingga dia nanti dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang jujur, sampai dia sudah mendapat gelar sebagai minas siddiqin. Nah, ketika sudah mendapat gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah dimasukkan nama kita dalam kategori minas siddiqin, maka ini sudah kedudukan yang sangat tinggi. Dan itu harus melalui proses tadi. Harus melalui proses membina sifat ini. Karena sifat ini, meskipun sebagian orang sudah secara naluri, secara tabiat, dari dasarnya sifatnya memang sudah terbawa dari budaya keluarga atau budaya masyarakat, sudah menjadi satu karakter yang sudah terbawa, sehingga
sudah ada memang pondasi dalam dirinya, tetapi pada umumnya setiap orang akan terbuka peluang untuk kemudian ia berlaku tidak jujur. Nah, terlebih lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Iya, dalam momen-momen tertentu iya diuji kejujuran. Iya, terkadang banyak yang kemudian tidak bisa lolos. Maka orang yang sudah lolos dalam segala bentuk ujian apa saja yang diujikan kepadanya untuk menguji sejauh mana kejujurannya, nah maka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yuktabu indallahi siddiqan, maka dia akan diberi label, diberi gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk namanya dalam kategori minas siddiqin. Ini kategori orang-orang yang jujur, dan itu sebuah kedudukan yang sangat istimewa, sebagaimana kedudukan yang selalu kita minta di setiap salat kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin. Dalam ayat yang lain disebutkan tafsirannya, minan nabiyyin, kategori yang pertama adalah para nabi dan rasul, was-siddiqin, kategori kedua, kategori orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang telah diuji iya level kejujurannya. Iya, meskipun jujur tadi harus sidq, harus memenuhi tiga-tiganya. Iya, memenuhi semua tiga jenis kategori kejujuran yang telah kita sebutkan. Iya, as-sidqu al-iman, keimanan yang jujur, as-sidqu fin niyyah, kejujuran dalam niat, dan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi tidak boleh hilang salah satunya. Kalau ada yang hilang salah satunya, maka tidak akan bisa dimasukkan dalam kategori minas siddiqin, yang mana kategori ini adalah kategori terbaik. Iya, kategori pertama levelnya adalah minan nabiyyin, iya para nabi, kemudian iya was-siddiqin, iya orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur iya kemudian minas syuhada'i was-salihin. Iya, bahkan dia disebutkan pertama siddiqin, baru asy-syuhada. Iya, meskipun syuhada semuanya memiliki juga sifat as-siddiq. Iya, tetapi ini menunjukkan kedudukan yang istimewa. Iya, setiap kita diperhadapkan dengan ujian kejujuran, iya, maka iya ingat bahwasanya kita sedang diuji. Apakah kita akan lolos dengan ujian-ujian tersebut sampai kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kategori tersebut. Dan ketika kita telah dicatat, maka itu juga menunjukkan bahwasanya sifat ini sudah melekat pada diri kita sebagai sebuah karakter yang sudah harga mati, tidak akan kita tukar dengan apapun dari dunia ini. Nah, dan ini ujian bagi setiap kita, dan setiap kita pasti akan diuji dengan peluang-peluang untuk ia tidak jujur untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, terlebih lagi yang memang orang-orang yang diberikan amanah ia dalam mengurus ia urusan umat yang di situ ada fitnah dunia. Nah, maka itu berpeluang untuk kemudian ia tidak berlaku atau berkata jujur. Ya, maka ini adalah sebuah maqam, ya, sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya juga kita telah sebutkan, nanti ada kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, penghargaan khusus bagi orang-orang yang masuk dalam kategori minas siddiqin. Nah, dan iya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya proses atau karakter itu membutuhkan proses. Sifat itu harus diupayakan. Nah, harus diupayakan untuk diubah. Tidak akan berubah begitu saja tanpa ada upaya untuk terus memuhasabah diri. Tanpa ada upaya untuk terus mengevaluasi diri. Dan setiap kita harus mendeteksi diri kita, atau bahkan kalau perlu kita minta bantuan dengan orang yang kita banyak berinteraksi dengannya. Karakter apa? Nah, dari sifat-sifat yang kita miliki yang membutuhkan perbaikan. Membutuhkan perbaikan, dan salah satu sifat ini kejujuran. Sebagai contoh bahwasanya dia butuh proses. Tidak serta-merta seseorang kemudian dicatat sebagai
orang-orang jujur atau minas siddiqin. Disebutkan bahwasanya dia senantiasa berlaku jujur, berulang kali diuji dan senantiasa lolos dalam ujian kejujuran tersebut, barulah kemudian diberikan kedudukan yuktaba indallahi siddiqan, barulah dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang jujur. Dan begitu juga karakter-karakter yang lainnya. Orang yang mudah marah itu tidak serta-merta berhenti, kecuali dia harus memproses, terus melewati ujian-ujian mengekang kemarahan itu. Nah, sampai kemudian menjadi karakter, bahwasanya dia tidak lagi menjadi seorang yang pemarah, dan sifat-sifat yang lainnya. Dan memang secara umum sifat itu terbagi dua, ada yang jibilli dan ada yang muktasab. Ada yang memang dibawa, pembawaan, dari sejak kita lahir sudah menjadi karakter bawaan kita. Tetapi ada juga yang harus muktasab, harus diupayakan maksimal, baru kemudian memiliki sifat tersebut. Kemudian selanjutnya wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, dan sesungguhnya dusta itu akan menggiring kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa. Dan sering terjadi. Tidak ada dusta terjadi kecuali ada lagi di atasnya nanti. Ada lagi perbuatan dosa yang mengikut setelahnya. Dan terkadang juga sebelumnya seseorang berdusta karena memang sebelumnya sudah ada kesalahan, kemudian kesalahan itu ditutupi lagi dengan kedustaan, nanti datang lagi fujur, dosa yang baru yang lainnya yang menambah lagi dosa tersebut. Maka setiap dusta yang terjadi, itu pasti ada dosa lain yang mengikut. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, perbuatan dosa itu pasti muarahnya, pasti ujungnya adalah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala jika tidak ditaubatkan dengan taubatan nasuha. Wa innar rajula, dan juga orang yang senantiasa berulang berdusta. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seseorang tidaklah dia senantiasa berdusta, berulang-berulang dia berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dilabeli, dicatat, dimasukkan dalam kategori namanya termasuk minal kadzabin, termasuk orang-orang pendusta. Ketika sudah dicatat namanya, sudah masuk dalam kategori orang-orang kadzibin, pendusta, maka karakter itu sudah menjadi mendarah daging pada dirinya, dan sulit lagi untuk kemudian mengubahnya, tentu kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dusta sudah menjadi hal biasa. Ini bahayanya. Membudayakan sesuatu. Membudayakan sesuatu, sesuatu yang keliru, sesuatu yang buruk, tidak lagi terasa sebagai sebuah keburukan, dan ini adalah musibah dosa yang paling besar. Ketika dosa tidak lagi terasa sebagai sebuah pelanggaran, termasuk diantaranya al-kadzib. Seseorang berdusta sekali dua kali masih merasa bersalah, tetapi ketika berulang dan berulang, dusta sebesar apapun dia tidak lagi merasakan sebagai sebuah pelanggaran. Wa na'udzubillahi min dzalik, sampai dia kemudian menjadi karakter bagi dirinya tentang hal tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari hadis ini jelas bahwasanya sifat jujur adalah satu sifat yang harus diupayakan, merupakan sifat yang mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi modal yang sangat berharga dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Semua orang menyukai dan mencintai, senang berinteraksi dengan orang-orang yang jujur, dan orang yang dusta atau orang yang suka berdusta pasti akan
ya tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi oleh manusia, bahkan diwaspadai oleh manusia dalam berinteraksi dengannya. Dan sungguh mulia generasi emas, ya, atau generasi terbaik dari umat ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai khairun nas, ya, generasi terbaik adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat yang di tengah-tengah mereka yang ketika sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi dikenal ada dusta di antara mereka. Iya, tidak lagi dikenal ada yang berkata dusta setelah mereka berislam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, kunna fi ahdin atau kama qalat kunna fi ahdin la na'riful kadhib. Kami pada generasi sahabat ketika Nabi masih hidup, ini generasi sahabat ketika Nabi masih hidup, kunna la na'riful kadhib, kami tidak mengenal ada dusta satupun, nah, di antara kami, atau di tengah-tengah kami tidak satupun kami dapati ada di antara kami yang berdusta. Iya, dan ini yang satu di antara sifat yang luar biasa dimiliki oleh generasi terbaik, sehingga hadis-hadis Nabi SAW, iya, termasuk juga Al-Quran, iya, kenapa terjamin kebenarannya dan tidak boleh ada sedikit pun diragukan? Iya, karena diriwayatkan oleh para sahabat, termasuk hadis-hadis Nabi SAW, kalau sudah sampai kepada tingkatan para sahabat, iya, karena hadis itu disampaikan secara turun-temurun sampai kepada, ya, imam atau ulama penulis hadis yang menulis hadis dalam buku mereka. Yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lainnya, nah, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan yang lainnya. Iya, ketika hadis-hadis mereka sudah sampai kepada tingkatan yang menyampaikan adalah sahabat, maka tidak dipertanyakan lagi. Mereka tidak mencari lagi, ya, apakah dia jujur, apakah bagaimana sifat, tidak ada lagi yang dicek dari sifat mereka. Adapun lapisan periwayat hadis, lapisan yang mendengarkan hadis, mulai dari perantara antara penulis hadis seperti Imam Bukhari menulis hadis, di atasnya ada 3 perantara baru sampai kepada sahabat Nabi, maka 3-tiganya itu harus dicek dengan detail, sejauh mana karakternya, sejauh mana hafalannya, sejauh mana sifatnya, sejauh mana ketaatannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dosa yang ketahuan pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kalau ketahuan, tidak diterima hadisnya. Iya, hadisnya menjadi hadis yang tidak diterima. Adapun lapisan generasi para sahabat tidak lagi ada dicek. Nah, tidak lagi dicek. Nah, kejujurannya tidak lagi dicek. Nah, ya, ibadahnya. Nah, apakah dia melakukan, ya, dosa dan kesalahan, tidak ada lagi dicek oleh para ulama hadis, karena mereka semua diberikan label oleh para ulama hadis. Para sahabat semuanya diberikan sifat, nah, atau diberikan gelar dalam ilmu hadis sebagai orang yang mendapatkan sifat udul. Nah, udul semuanya terpercaya, semuanya terpercaya. Maka ini adalah qudwah kita. Ya, tentu setiap kita berupaya untuk membangun karakter tersebut, dan setiap kita diuji. Nah, dan ya, kita masih pada level kadang berhasil, kadang tidak, maka itu menunjukkan kita masih punya PR besar untuk terus membina karakter ini, ya, sampai menjadi sebuah karakter yang betul-betul, ya, tertanam kuat di dalam jiwa kita. Ya, dan ini menunjukkan seperti rasanya diri kita belum masuk dalam kategori yang tercatat sebagai siddiqin. Ya, kapan seseorang masih kadang tidak berhasil dalam ujian kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, maka ini menunjukkan dia belum layak untuk dikategorikan sebagai, ya, minas siddiqin. Dan itulah yang kita kejar, berupaya maksimal untuk senantiasa berhasil dalam setiap ujian-ujian kejujuran, agar kita dimasukkan dalam kategori minas siddiqin
Nah, yang mendapatkan kedudukan yang mulia. Hadis yang berikutnya, jadi hadis pertama ini dia sidq bermakna jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian hadis yang kedua, dia adalah hadis yang menunjukkan as-sidqu dalam artian al-ikhlas. Nah, as-sidq jujur dalam artian ikhlas dalam amalannya. Iya, dia melakukan amalan betul-betul hanya mengharapkan imbalan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Nabi mengisahkan tentang 3 golongan, dan ini berulang juga kisahnya, kita sebutkan secara singkat. Bainama thalathu nafarin, tatkala ada 3 orang yang merupakan orang yang hidup sebelum masa kalian. Artinya ini Nabi mengisahkan tentang kisah umat yang terjadi sebelum umat Nabi SAW, dan ini menunjukkan tanda-tanda kenabian. Nabi bisa mengetahui sesuatu yang terjadi sebelumnya, yang mana Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak membaca buku-buku, kitab-kitab kitab sebelumnya beliau tidak baca, yaitu kitab Taurat dan Injil beliau tidak bisa baca, tetapi mengetahui kisah-kisah yang terjadi sebelumnya, dan itu dari wahyu, dan ini disebut dengan alamatun nubuwah, bukti-bukti kenabian beliau SAW. Yamshuna id asabahum matarun, mereka berjalan, bepergian, sebentar berjalan, id asabahum matar, tiba-tiba turun hujan. Fa'awaw ila gharin, lalu mereka pun kemudian bernaung, berlari dan bernaung, berlindung di bawah atau di dalam gua dari timpahan hujan. Nih, menghindari hujan, dia bernaung atau berlindung di dalam gua. Fantabaqa alaihim, nah, lalu kemudian tiba-tiba pintu gua itu tertutup oleh batu yang sangat besar, yang sama sekali tidak bisa digeser sedikit pun oleh kekuatan full 3 orang tersebut. Tidak bisa digeser sedikit pun. Faqala ba'duhum, ini kisah singkatnya. Nah, kisahnya panjang. Ini riwayat yang menyebutkan secara singkat saja. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu berkatalah sebagian kepada yang lainnya, innahu wallahi ya haula'i la yunjikum illa as-sidqu. Iya, salah seorang di antara mereka mengatakan, iya, wallahi demi Allah, wahai kawan-kawanku, nah, la yunjikum illa as-sidqu. Nah, tidak ada yang bisa menjadi sebab kita bisa selamat dari gua ini, dari ujian ini, dari musibah ini, illa as-sidq, kecuali as-sidq. Iya, maka as-sidq dalam artian ini adalah kejujuran. Nah, keikhlasan, amalan yang telah dikerjakan dengan keikhlasan. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi, maka hendaknya salah seorang di antara kita atau di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, bertawassul dengan amalan apa yang dia anggap dia betul-betul jujur dengan niatnya dalam beramal, dalam melakukan amalan tersebut, atau amalan yang rasa itulah amalan yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan. Maka mereka pun kemudian berdoa dengan masing-masing doanya. Di antaranya ada yang berdoa dengan ketulusannya dalam berkhidmat kepada ibunya, ketulusannya dalam berbakti kepada ibunya karena mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kejujurannya, keikhlasannya dalam berbuat baik kepada ibunya itu diuji dalam satu waktu, dan dia bisa melewatinya. Tatkala dia sepulang dari mengembala gembalaannya, dombanya,
Iya, setiap dia pulang dia akan membawa susu segar untuk ibunya, dan dia tidak akan memberikan siapapun sampai kepada anak-anak dan istrinya sebelum ibunya yang dahulu meminumnya. Maka suatu malam dia datang dalam kondisi terlambat dan ibunya telah tidur. Iya, dan disitulah diuji, momen dia diuji untuk pembuktian kejujuran dia dalam melakukan bakti kepada kedua orang tuanya, keikhlasannya, sehingga dia menanti ibunya sampai fajar, sampai ibunya terbangun dalam kondisi anaknya dan istrinya sudah sangat membutuhkan untuk meminum susu tersebut. Tetapi ketulusannya, kejujurannya dalam berbakti kepada kedua orang tua, keikhlasannya membuat dia tidak merasa berat dan tidak mau untuk kemudian memberikan minum kepada siapapun sebelum orang tuanya atau ibunya yang mulai atau meminum, kemudian baru kepada anak dan istrinya. Lalu dia berdoa dengan doa tersebut, mengatakan, ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini adalah betul-betul karena mengharapkan ridhamu, maka geserlah batu ini. Maka baru bergeser batu tersebut, tapi belum bisa untuk dilewati. Kemudian yang satunya lagi, diuji kejujurannya, apakah dia betul-betul meninggalkan dosa itu karena Allah. Yaitu seseorang yang kemudian hampir terjatuh kepada dosa dan maksiat, yang diuji dengan ketakwaannya, apakah dia betul-betul meninggalkan dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terbuka peluang kepadanya untuk melakukan maksiat, dalam hal ini berzina dengan seorang wanita yang dari keluarganya, sepupunya kalau tidak salah, yang kemudian dia pinjamkan uang kepadanya dengan persyaratan untuk kemudian dia berbuat keji, berbuat mungkar, dan wanita tersebut juga dalam kondisi yang sangat terdesak, sehingga sudah hampir melakukan dosa dan maksiat tersebut, tetapi kemudian dia hentikan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan kepadanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, akhirnya hatinya pun tersentuh dengan kalimat itu dan betul-betul meninggalkan apa yang selama ini betul-betul dia rencanakan, akan tetapi kemudian ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun menjadikan itu sebagai sebuah amalan yang istimewa, yang keikhlasannya dia lakukan tidak ada keinginan lain kecuali karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keutamaan darinya. Akhirnya pun batu kemudian bergeser. Maka dalam hadis ini disebutkan keutamaan dari kejujuran dalam artian melakukan amalan atau meninggalkan keburukan dan dosa. Tidak ada alasan lain, tidak ada dorongan lain, semata-mata karena mengharapkan keutamaan, ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejujuran atau di antara hadis yang menunjukkan keutamaan kejujuran, bahwasanya dia menjadi amalan yang paling terbaik. Amalan yang dilakukan dengan jujur, maka dia akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi satu di antara sebab solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu an Hakim ibn Hizam, hadis yang masyhur ini dalam masalah kejujuran dalam muamalah. An Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua penjual dan pembeli masih dalam kondisi khiyar, dalam kondisi diberikan pilihan apakah melanjutkan jual beli atau membatalkan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa idza sadaqa, ketika dua-duanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, penjual jujur dengan jualannya dan menjelaskan dengan detail barangnya sesuai dengan kenyataan, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi. Penjual akan berkah dengan hasil jualannya, dan pembeli akan berkah dengan barang yang dibelinya. Wa in kadzaba wa katama, kalau
salah satu di antara mereka menutupi, ada sesuatu yang ditutupi dari aib yang mestinya disebutkan, tidak disebutkan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah keberkahan dari jual belinya. Maka kejujuran dalam muamalah ini, jual beli disebutkan, tetapi dalam segala bentuk muamalah urusan dunia kita, ketika ingin keberkahan maka bangunlah di atas kejujuran. Kapan kejujuran hilang dari aktivitas apa saja dari aktivitas dunia kita, maka itulah yang menghilangkan keberkahan dari segala urusan dunia kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa membina sifat jujur ini sampai kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan minas siddiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, hal yang terbatas dari keterbatasan secara pribadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.